إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kita masuk ke dalil yang keempat dari bab yang ke-23, babun ma jaa anna ba'dha hadhihi al-ummati ya'budul awthan. Bab apa-apa yang terkandung atau tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah bahwasanya sebagian dari umat ini melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal kudzati bil kudzati hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuhu. Kalian pastinya akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian dengan sangat serupa sekali, bagaikan bulu anak panah yang serupa dengan bulu anak panah yang lainnya. Hadwal kudzati bil kudzati, bagaikan bulu anak panah yang serupa dengan bulu anak panah yang lainnya. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh, bahkan apabila mereka masuk ke lubang hewan melata yang bernama dhab, la dakhaltumuh, pastinya kalian akan ikut masuk ke lubang bab tersebut. Qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, al-Yahudu wan Nasara, apakah yang kau maksud dengan orang-orang yang terdahulu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, faman, siapa lagi? Akhrajahu, dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Jamaah sekalian, hadis ini adalah dalil yang keempat yang menjelaskan bahwasanya sebagian umat ini akan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya di dalam umat ini ada orang-orang yang mereka bertaklid, mengikuti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara di dalam segala sesuatu, termasuk bahwasanya bagaimana orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara mereka melakukan kekufuran setelah Islam mereka, setelah tauhid mereka. Maka ada sebagian dari umat ini yang akan mengikuti jejak kekufuran mereka sebagaimana yang telah dilakukan kekufuran tersebut oleh orang-orang Yahudi dan oleh orang-orang Nasara. Hadis ini bersumber dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau bernama Sa'ad ibn Malik ibn Sinan, dari kalangan Ansar, dan beliau dari Al-Khadraj. Beliau lahir 10 tahun sebelum Nabi SAW hijrah dan wafat pada tahun 74 Hijriyah di kota Madinah, sehingga beliau dimakamkan di pemakaman Baqi. Sehingga karena usia beliau yang panjang 84 tahun,
Itu berarti sekitar 64 setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau masih hidup, diberi umur panjang, sehingga beliau banyak meriwayatkan hadis kepada para sahabat atau kepada para tabi'in, sehingga riwayat yang beliau riwayatkan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita sebanyak 1170 hadis. Jamaah sekalian yang saya muliakan, dalam hadis ini penulis mengatakan akhrajah. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Maka disebutkan ada waham, ada kekeliruan dari penulis. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri yang berkaitan dengan pembahasan ini tercantum dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Lafadznya berbeda walaupun ada keserupaan. La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin ittaba'tumuhum. Kalian pastinya akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta, sampai apabila mereka masuk ke dalam lubang dhab yang sangat sulit, kalian pun mengikuti mereka. Fakulna, maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, al-yahudu wan nasara, atau bisa juga dibaca al-yahuda wan nasara, apakah yang kau maksud adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara yang mana diikuti oleh kaum muslimin? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan faman, ya itu mereka. Apa bedanya dengan hadis yang tadi saya bacakan, yang pertama? Di hadis yang pertama yang saya sebutkan, penulis mengatakan la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal qudzati bil qudzati. Kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian hadwal qudzati bil qudzah, yaitu bagaikan bulu anak panah yang serupa. Nah, hadwal qudzah bil qudzah itu tidak tercantum dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan ini harus kita luruskan, sehingga kita haruslah ketika membahas kitab menjelaskan tentang yang benar kita benarkan dan kekeliruan kita sebutkan kekeliruan tersebut dengan memberikan maklum kepada penulis apa yang telah beliau lakukan. Karena hadis yang disebutkan ada hadwal qudzati bil qudzati, bagaikan bulu anak panah yang serupa, tercantum dalam hadis yang lain. Dalam hadis Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu dalam Musnad Al-Imam Ahmad, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahmilanna syiraru hadhihi al-umma ala sanani man kana qablahum hadwal qudzati bil qudzah. Orang-orang jelek di antara umat ini akan mengikuti jalan orang-orang sebelum mereka, yaitu bagaikan bulu anak panah yang serupa, yang menunjukkan keserupaan dari apa yang telah mereka lakukan. Akan tapi di dalam hadis ini, di dalam isnadnya ada Syahr ibn al-Haushab, dan Syahr ini termasuk perawi yang banyak salahnya, sehingga yang lebih tepat adalah hadis yang disebutkan dan tercantum dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sebagian ulama menyebutkan kenapa seorang imam yang bernama Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman ada kekeliruan dalam mencantumkan hadis. Yang pertama, beliau mengandalkan hafalannya, sehingga terkadang ketika mengandalkan hafalannya terkadang ada yang tidak selamat dari kekeliruan. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwasanya penulis rahimahullah mencantumkan hadis yang beliau cantumkan dalam bab ini dengan mencantumkan
hadwal kudzati bil kudzati, dan beliau sandarkan kepada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Pada dasarnya beliau mengikuti Syekhul Islam Ahmad ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Iqtida' as-Siratal Mustaqim, karena Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, beliau ini termasuk orang yang terkagum-kagum dengan apa yang telah ditulis oleh Al-Imam Ahmad ibn Taimiyah dan Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, sehingga banyak dari apa yang telah beliau dapatkan dari keduanya beliau bawakan dalam tulisan-tulisan beliau, termasuk hadis ini beliau ambil dari kitab Iqtida' Siratal Mustaqim karya Al-Imam Ahmad ibn Abdul Halim rahimahumullahu ajma'in. Kemudian hadis ini juga tercantum dari sahabat-sahabat yang lain yang bunyinya serupa dengan apa yang dicantumkan oleh hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taqumu sa'atu hatta tattabi'a ummati sanana man kana qablaha." Kata Rasulullah, tidaklah terjadi hari kiamat sampai umatku mereka mengikuti orang-orang sebelumnya. Maka para sahabat mengatakan, kafarisin warum, apakah yang dimaksud adalah orang-orang Persia dan orang-orang Romawi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, famanin nasu illa ulaik, siapa lagi dari manusia kecuali mereka. Jadi redaksinya memiliki makna yang serupa, akan tetapi disandarkan bahwasanya yang diikuti adalah orang-orang Persia dan orang-orang Romawi. Dan bersumber dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang tercantum dalam Al-Hakim dan Al-Bazzar dengan sanad yang hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hatta law kana min ahadihim an daja'a ummahu bit-tariq la kana min ummati man yaf'alu dzalik. Kalau ada di antara mereka, di antara orang-orang terdahulu dari kalangan al-Yahud dan an-Nasara, ada di antara mereka yang mereka menyetubui ibunya di pinggir jalan, maka kata Rasulullah, pastinya ada dari umatku yang melakukan hal tersebut karena mengikuti dan mengekor terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan oleh orang-orang Nasara. Jamaah sekalian yang saya muliakan, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tattabi'unna, pastinya kalian akan mengikuti. Dalam perkataan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan 3 penekanan dengan apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan. Yang pertama dengan sumpah, yang mana sumpahnya itu dihilangkan, dan sumpah itu akan nampak karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tanda penekanan dengan kata la tattabi'unna, sehingga menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah sebelum mengucapkan hal ini. Jadi sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah. Kemudian ada lamu taukid. Ini namanya lamu taukid. Rasulullah menegaskan la tattabi'unna. Rasulullah tidak mengatakan tattabi'una, tidak, akan tapi la tattabi'unna, dan di akhir hurufnya ada penegasan nun. Sehingga 3 penegasan ini menunjukkan bahwasanya
apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan berupa peringatan supaya kita waspada jangan sampai terperosok di dalam hal tersebut. Karena apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan bukanlah ikrar, bukanlah pembenaran terhadap apa yang terjadi, bukan, akan tetapi supaya kita waspada. Keimanan dan kalimat la ilaha illallah yang ada di dada kita berupa keyakinan dan menjadi suatu akidah, maka jangan kita bermudah-mudahan dengannya. Sebagaimana orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara mereka bertauhid, kemudian mereka melakukan kekufuran, maka di antara umat ini pun akan terperosok di dalam hal yang sama. Akan tetapi tidak keseluruhan, tidak juga semuanya selamat dari kesyirikan, tidak. Akan tetapi sebagian dari umat ini akan melakukan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan oleh orang-orang Nasara. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalian akan mengikuti, pastinya kalian akan mengikuti sanana man kana qablakum. Bisa dibaca sanana, bisa dibaca sunana. Kalau sanana artinya jalan-jalan, kalau sunana jamak dari sunnah yang artinya cara hidup. Bagaimana mereka hidup? Walaupun di antara dua lafaz ini ada keserupaan makna, kemiripan makna, sehingga dua-duanya boleh dibaca sanana atau sunana, walaupun para ulama lebih menekankan dengan membacanya dengan fathah sanana. Kalian pastinya akan mengikuti cara hidup dan jalan orang-orang yang terdahulu dari umat-umat kalian, dari umat-umat sebelum kalian. Sehingga Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tattabi'unna, pastinya kalian akan mengikuti jalan-jalan atau cara hidup dari umat-umat sebelum kalian. Lafaz ini walaupun maknanya menyeluruh, akan tetapi maknanya umum yang dikhususkan. Umum yang dikhususkan. Karena apabila kita itlakkan, kita biarkan menyeluruh kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan kita mengkafirkan semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah kita bahas dalam muqaddimah bab yang ke-23. Bahwasanya dari umat ini ada yang melakukan kekufuran, akan tapi tidak semua, karena Rasulullah mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wa man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Ada sebagian dari umatku, kata Rasulullah, yang mana mereka senantiasa berpegang teguh di atas apa yang telah dibawa oleh Rasulullah. Sehingga ketika sebagian terkagum-kagum dengan orang-orang Yahudi dan Nasara, bertaklid buta terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, maka sebagian dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka adalah taifah mansurah, kelompok yang ditolong, dan firqatun najiyah, kelompok yang selamat, mereka berpegang teguh dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah, tidak termudaratkan, mereka tidak terkena dampak dari orang-orang yang memerangi mereka, dari orang-orang yang menyelisihi mereka, dan mereka senantiasa berpegang teguh dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah dan diamalkan oleh para sahabat sampai tiba hari kiamat, sampai datang kepada mereka angin yang mencabut nyawa-nyawa mereka. Sehingga dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, lianna fi hadhihi al-ummah man la yattabi'u tilka as-sanan kama akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian dari umat ini ada yang tidak mengikuti jalan-jalan yang telah sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga maksud dari hadis ini adalah keumuman yang dikhususkan oleh hadis-hadis yang lain, yang artinya sebagian dari umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam
akan mengikuti apa yang telah diikuti oleh umat-umat terdahulu yang kemudian disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana umat-umat tersebut adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, hadzwal kudzati bil kudzah. Hadzal kudzati bil kudzah artinya bulu anak panah. Jadi wallahu taala a'lam, bulu anak panah itu tidaklah diberikan bulu anak panah di anak panah kecuali untuk menyerupakan, untuk sama dengan ujungnya. Sehingga ketika Rasulullah mengatakan al-kudza bil kudza, artinya mereka benar-benar mengikuti apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi, serupa tanpa ada perbedaan sedikit pun. Mereka benar-benar menjiplak, mereka benar-benar melakukan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dalam riwayat yang kita sebutkan tercantum dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh, sehingga apabila mereka itu masuk ke dalam lubang dob, maka kalian pun akan masuk ke dalam lubang dob tersebut. Lubang dob ini mungkin bentuk dob tersebut agak serupa dengan biawak, tapi beda dengan biawak. Karena dob ini adalah halal untuk dimakan, adapun biawak tidak sama. Dob ini binatang yang telah dulu dimakan oleh Khalid bin Walid ketika Maimunah radhiyallahu anha kedatangan saudarinya yang tinggal di Najd. Di Najd banyak dob, adapun di Hijaz tidak ada dob. Hijaz itu mana? Mekah, Madinah, itu tidak ada dob. Yang ada itu di daerah Najd. Ada saudarinya Maimunah yang tinggal di Najd. Kemudian dia datang kepada Maimunah dengan membawa dob. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dihidangkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dob, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memakannya, diam saja. Adapun Khalid bin Walid, yang mana beliau itu adalah seorang petualang yang sering melakukan perjalanan ke sana dan kemari, begitu melihat dob langsung menyantap dengan sangat luar biasa sekali, enak makannya. Sehingga ketika Rasulullah tidak menyantapnya, ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak makan? Apakah karena haram? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan beliau tidak terbiasa dengan makanan tersebut, sehingga makanan tersebut halal, akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dan tidak terbiasa memakannya. Dan lubang dob ini adalah sangat rumit sekali, sangat rumit. Sehingga ketika dob itu melarikan diri untuk menyelamatkan, maka dengan masuk ke lubang tersebut, dan lubangnya sangat sulit, sehingga ketika ada orang-orang yang berburu dob dengan cara diberikan air sehingga dob itu keluar dari sarangnya, tidak bisa tangannya masuk, lebih-lebih dia bisa masuk ke dalam lubang dob tersebut. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan salah satu cara yang digunakan oleh orang-orang Arab, menunjukkan bahwasanya mereka itu benar-benar sangat mengikuti apa yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Ketika mereka masuk ke dalam lubang dob yang sangat sulit dan mustahil untuk diikuti, mereka pun ikut masuk ke dalam lubang dob tersebut. Walaupun ini penggambaran terhadap sesuatu yang mustahil, yang biasa disebutkan oleh orang-orang Arab dengan menyebutkan sesuatu hal yang sangat sulit dilakukan oleh seseorang. Sehingga apabila dalam lubang dob saja mereka masuk, lebih-lebih apabila dalam kandang macan misalnya.
Kandang macan lebih gampang kan? Apabila orang-orang Yahudi dan Nasara masuk kandang macan, ikut juga. Karena Bob ini ketika disebutkan menunjukkan sesuatu yang mustahil mereka tinggalkan. Karena terkadang dalam metode obrolan orang-orang Arab pada zaman dahulu dan metodenya diambil oleh Al-Quranul Karim, terkadang disebutkan sesuatu yang mustahil untuk mengatakan hal tersebut tidak mungkin. Seperti dalam surat Al-A'raf ayat 40. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mendustakan ayat-ayat kami dan sombong dari ayat-ayat kami, la tufattahu lahum abwabus sama. Tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, baik hidup ataupun mati. Karena roh arwah orang-orang kafir tidak bisa tembus ke langit, dilemparkan lagi ke bumi. Adapun orang-orang saleh bisa menembus. Wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan masuk surga hatta yalijal jamalu fi sammil hiyat, sampai onta itu bisa masuk ke lubang jarum. Onta bisa masuk ke lubang jarum. Kalau onta bisa masuk ke lubang jarum, maka mereka bisa masuk surga. Mereka bisa dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Artinya ini sesuatu yang menunjukkan benar-benar menyatakan kemustahilan dari apa yang telah mereka dapat. Kemudian para sahabat ridwanullahi alaihi mengatakan, ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara, apakah yang kau maksud adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara? Orang-orang Yahudi pada hakikatnya mereka adalah pengikut dari Musa alaihi salam. Dinamakan dengan nama Yahudi karena nisbah kepada Yahuda, salah seorang keturunannya Ishak, putra dari Nabi Ya'qub alaihi salam. Ataupun karena mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah mereka beribadah kepada sapi kecil. Adapun Nasara dinamakan Nasara karena nisbat, karena mereka adalah pengikut Isa alaihi salam, dinamakan Nasara nisbah kepada satu negeri yang bernama Nasirah, sehingga mereka dikatakan Nasara. Maka orang-orang para sahabat ridwanullahi alaihim ketika mendengarkan hal tersebut, mereka langsung berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang kau maksud itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasara? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faman, siapa lagi selain mereka yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi mereka ataupun orang-orang Nasara mereka telah melakukan perbuatan-perbuatan yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan ataupun Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan dalam Al-Quran. Sebagaimana mereka melampaui batas terhadap hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala dan melampaui batas terhadap hak-hak makhluk. Jadi mereka berani menentang Allah subhanahu wa ta'ala dengan perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan mereka, dan mereka pun melakukan kezaliman terhadap hak-hak makhluk. Di antaranya apa yang telah mereka lakukan adalah mereka beribadah di kubur. Jadi peribadatan kubur itu dedengkotnya adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Dan ini senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulang-ulang. Ishtadda ghadabullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Sungguh berat, sungguh besar murka Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara
karena mereka telah menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka dan kubur-kubur orang soleh di antara mereka sebagai tempat ibadah. Sehingga beribadah di area kuburan dan pemakaman itu warisan yang didapat dari orang-orang Yahudi dan Nasara, dan mereka melakukannya sampai sekarang. Dan ini Rasulullah SAW kabarkan, apabila hal ini terjadi pada umat-umat sebelumnya, baik orang Yahudi, orang Nasara dan sebelumnya, maka akan terjadi pula terhadap umat ini. Dan ingat, ketika Rasulullah mengabarkan hal ini bukan pembenaran terhadap apa yang terjadi, bukan, akan tetapi supaya kita waspada, supaya kita tidak melakukan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah dan senantiasa belajar supaya selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala yang besar. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan terhadap apa yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka saling berwasiat di antara mereka, kaumnya Nabi Nuh, jangan kalian sekali-kali tinggalkan sesembahan-sesembahan mereka. Jadi orang-orang musyrikin, mereka saling menguatkan di antara mereka supaya makin kuat terhadap kesesatan mereka. Apabila ini yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, oleh orang-orang kufar, oleh orang-orang fasik, saling menasehati di antara mereka dengan tanda petik supaya mereka makin kokoh di atas kesesatan dan kemaksiatannya, maka kita yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap dimatikan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, harus lebih kompak lagi dalam mengingatkan di antara kita dengan kebaikan apapun itu. Jangan remehkan apa yang kita share, apa yang kita taruh di status-status kita. Bisa jadi ketika kita menaruh status dengan kebaikan, ada hati-hati yang kosong dan masuk ke hati tersebut sehingga dia pun terbawa untuk melakukan kebaikan yang apa yang kita sebarkan. Baik itu status ataupun broadcast ataupun langsung ucapan. Kita ingatkan kawan-kawan saudara dan jangan kita meremehkan sedikit pun dari kebaikan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan engkau meremehkan sedikit pun yang berkaitan dengan kebaikan. Saya ngajar di SMP ya. Di SMP itu pelajaran akidahnya berat sekali. Ada masalah kufur dan macam-macam kufur. Saya sebelum baca kalau nggak salah ngobrol sama Ahrijal ya. Jal, ini berat banget ini untuk kelas 8 ya. Ini kayak berat banget. Tapi emang sudah kurikulum harus dijelaskan dengan harapan supaya mereka paham, minimal ada gambaran. Saya jelaskan dengan saya upayakan untuk menyederhanakan pembahasan, walaupun tetap intinya harus kena. Walaupun kadang saya ngomong di sini, soft yang di sana ribut, saya pindah ke sini ribut, ya namanya anak-anak SMP kelas 2 lagi. Begitu selesai belajar, datang anak satu dengan penampilan yang saya kira biasa-biasa saja. Dia ngomong, Ustaz, tadi antum bahas tentang kafir itu, saya takut loh Ustaz, saya sok itu dengar itu, saya sok. Padahal saya ketika menyampaikan apa, paham nggak nih? Ada anak muda datang ke saya, Ustaz, tadi antum menyampaikan tentang kufur itu, saya takut loh Ustaz. Saya takut apabila saya terjerumus dalam hal tersebut. Kalau udah kufur bisa kembali lagi nggak taubat Ustaz. Saya sok gitu dengar hal tersebut. Artinya jangan kita remehkan sedikit pun apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan seseorang dengannya akan mengamalkan apa yang kita sampaikan apapun itu sehingga menjadi amal jariah untuk kita. Jadi apabila orang-orang kufar saling menasehati di antara mereka, maka kita pun saling menasehati dan jangan meremehkan terhadap apa yang kita lakukan. Oh, nanti nggak didengar. Siapa saya masih banyak dosa. Kalau yang beramar ma'ruf harus tidak ada dosa, berarti harus nabi.
harus Rasul, harus yang terjaga. Adapun selain Nabi dan Rasul, mereka pelaku dosa. Jadi nggak apa-apa, walaupun kita juga ada kesalahan dan khilaf. Dan disebutkan juga bahwasanya umat-umat terdahulu mereka berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh, seperti yang terjadi terhadap Ashabul Kahfi yang kemarin kita bahas. Mereka berlebih-lebihan, hulu. Maka dalam umat ini pun akan ada yang melakukan perbuatan hulu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa ingatkan hal tersebut. Iyyakumal hulu, hati-hati kalian dengan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Karena berlebih-lebihan inilah yang telah dulu membinasakan umat-umat sebelum kalian. Sehingga apabila ada hulu terhadap orang-orang saleh pada umat-umat terdahulu, maka dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun akan ada perbuatan hulu pula. Sama. Di dalam umat terdahulu ada manusia-manusia yang mereka membangun masjid di atas kubur. Apabila hal ini ada terhadap umat-umat terdahulu dalam hadis-hadis yang sudah kita bahas, maka dalam umat ini pun akan ada yang melakukan hal yang sama, dan kita telah melihat dengan kedua mata kita dan dengan apa yang kita dengar. Apalagi sekarang ini apa yang terjadi di India bisa kita saksikan, bisa kita lihat, ya kan? Apa yang ada di Afrika bisa kita dapatkan kabar di mana-mana. Jangankan di sekitar kita, di mana-mana. Maka itu semua terjadi. Dan di antara perbuatan-perbuatan dan cara-cara hidup dan jalan-jalan yang telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu adalah orang-orang terdahulu, orang-orang Yahudi, mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang jelek, bahkan dengan sesuatu yang sangat nista. Orang-orang Yahudi mereka berkata tentang Allah Subhanahu wa taala, yadullahi maghlulah, tangannya Allah Subhanahu wa taala terbelenggu. Ini kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berani mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang jelek. Kata Allah, faghullat aydihim, maka yang akan terbelenggu, yang akan pelit adalah tangan-tangan mereka, sehingga tidaklah kita dapati manusia sekikir orang-orang Yahudi. Kikir. Mereka sangat kurang ajar sekali, mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tangannya terbelenggu. Maka apabila ada yang mengatakan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang sebelum umat ini, maka di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang melakukan hal tersebut juga, bahkan lebih dari itu. Orang Yahudi masih menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala tangan. Sebagian dari umat ini yang mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah tidak mau menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala tangan. Padahal Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa yadullahi fawqa aydihim, tangannya Allah Subhanahu wa taala di atas tangan-tangan mereka ketika kaum muslimin berbaiat dalam Sulhul Hudaybiyah. Mereka mengatakan siap mati untuk membela darah Utsman ibn Affan ketika sampai kepada mereka bahwasanya utusan Rasulullah dibantai oleh orang-orang Quraisy. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan yadullahi fawqa aydihim, dan dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang tangannya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebagian dari umat ini yang mengatakan itu bukan tangan, itu kekuasaan.
bukan tangan. Maka kita katakan, apakah Allah tidak mampu mengatakan dengan bahasa Arab yang fasih, mengatakan kekuasaan? Kenapa memberikan ungkapan kiasan dengan tangan? Artinya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan itu tangan. Yang penting tangannya Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak serupa dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang menafikan, yang tidak menetapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala tangan, karena takut sesuai dengan tangan-tangan mereka. Tangan antar makhluk saja berbeda. Semut punya tangan, kita punya tangan, sama nggak? Beda. Apabila antar makhluk saja beda, lebih-lebih antara makhluk dengan Al-Khaliq, maka lebih berbeda sekali. Orang-orang Yahudi, mereka berkata tentang Allah subhanahu wa ta'ala, mengatakan apa? Innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Kurang ajar lagi. Allah itu kere. Allah itu miskin. Sedangkan kita adalah orang-orang kaya. Dan ini kurang ajar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana mereka pun mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala capek ketika setelah menciptakan langit dan bumi. Maka perkataan-perkataan ini pun akan terjadi juga terhadap umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka berkata tentang Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada ilmu sedikit pun, sehingga ketika berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian seakan-akan Allah itu zatnya tidak ada sama sekali. Sebagian mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ada di dalam alam dan tidak di luar, tidak bersambung dengan alam ini dan tidak terputus dengan alam ini, dan tidak ada di atas, tidak ada di bawah, tidak ada di kanan, tidak ada di kiri. Mereka mensifati tentang Allah demikian. Apabila hal ini dikumpulkan menjadi satu kesatuan, ini seakan-akan sesuatu yang tidak ada. Ada nggak sesuatu yang tidak ada di dalam, tidak ada di luar, tidak nyambung, tidak lepas, tidak di atas, tidak di bawah? Itu artinya Allah tidak ada. Dan ini kekurangan ajaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sebagian yang lain, mereka meragukan ketika Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Maka ini pun mereka meragukan kemahamampuan Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, yang kelima dari cara-cara dan jalan-jalan yang dilakukan oleh orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mereka memakan makanan yang haram. Sangat mudah sekali untuk melakukan makan yang haram. Sehingga apabila ini dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara, maka ada di umat ini yang melakukan itu juga. Sebagaimana orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, mereka makan riba. Mereka pun yang ke-6, 5, 6, 7, yang ke-7, mereka melakukan tipu daya dalam menghadapi apa-apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang terjadi dalam kisah hari Sabtu, ingat. Dilarang untuk memancing dan mengambil ikan di hari Sabtu. Mereka masang jaring ataupun pancingnya hari Jumat sore. Sehingga mereka ambil hari Ahad. Mereka melakukan tipu daya. Sehingga mereka pun dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila umat terdahulu ada yang melakukannya, maka yakinlah dalam umat ini pun ada yang melakukannya.
Yang ke berapa? 8 ya? Apa 9? 8, menegakkan hukum terhadap orang-orang yang lemah saja. Adapun terhadap orang-orang yang mulia, yang memiliki jabatan, maka orang-orang terdahulu dari orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka tidak menegakkan hukum. Dan apabila ini terjadi terhadap umat terdahulu, maka dalam umat Nabi pun sama, akan ada yang melakukan. Sehingga ketika ada Makhzumiyah, orang Quraisy Makhzum, ini Quraisy ini kabilah di Jazirah Arab yang paling dihormati karena kuncennya Ka'bah. Kuncennya Ka'bah. Tinggal bersama dengan Ka'bah sehingga dihormati oleh orang-orang Quraisy, dan Allah tetapkan mereka itu garis keturunannya tinggi. Maka ada dari perempuan Makhzum, orang Quraisy, yang dia itu pinjam barang kemudian dia ingkari. Kemudian Rasulullah hukum bahwasanya dia itu sebagai pencuri. Apa hukumannya pencuri? Potong tangan apabila sudah sampai nisabnya. Maka ketika hal ini sampai kepada orang Quraisy susah. Ini adalah orang mulia, perempuan mulia, kok mau dieksekusi? Jangan buat kita dong, nanti buat orang-orang lemah saja. Maka mereka mencari orang yang hubungannya dekat dengan Nabi. Siapa? Usama ibn Zaid itu hubungannya sangat dekat sekali, karena Zaid itu julukannya oleh para sahabat Hibbu Rasulillah, orang yang dicintai oleh Rasulullah. Adapun Usama ini dijuluki Hibbi Rasulillah, orang yang dicintai oleh Rasulullah dari putra orang yang dicintai oleh Rasulullah. Sehingga disebutkan pernah satu ketika Rasulullah memegang Usama dan tangan yang lainnya memegang Hasan, seakan-akan keduanya adalah cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena orang-orang Quraisy ini minta kepada Usama, maka Usama pun datang kepada Rasulullah menyebutkan hajat yang dimintakan oleh orang-orang Quraisy. Rasulullah marah itu. Atashfau haddan fi hududillah? Kau berani mengusik-usik had, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mau pilih terhadap siapa yang dieksekusi. Rasulullah langsung marah. Padahal yang minta siapa? Usama ibn Zaid, orang yang disayangi oleh Rasulullah. Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Apabila orang yang paling mulia dari perempuan-perempuan seluruh manusia, mungkin yang mengalahkan Fatimah ini ibunya Khadijah radhiyallahu anha. Ini Makhzumiyah apabila dibandingkan dengan Fatimah, orang Arab yang paling mulia, apabila Fatimah yang melakukan, saya eksekusi, kata Rasulullah. Ini baru Makhzumiyah. Kemudian Rasulullah kabarkan, inilah yang dulu merusak tatanan orang-orang terdahulu. Apabila ada orang yang lemah melakukan kesalahan, ditegakkan hukumannya ini. Apabila ada orang yang memiliki jabatan ataupun dia memiliki kedudukan ataupun memiliki garis keturunan yang tinggi, baik itu darahnya hijau kayak hulek. Maka apabila melanggar, tidak mereka hukum. Ini yang membinasakan orang-orang terdahulu. Kemudian yang berikutnya juga disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, di antara jalan-jalan yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu dan akan kita ikuti juga adalah bahwasanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, mereka merubah perkataan Allah Subhanahu wa taala dari tempat-tempatnya, baik secara lafaz ataupun secara makna. Orang-orang Yahudi ketika diperintahkan oleh Allah, wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun, masuklah kalian ke pintu Baitul Maqdis dalam keadaan sujud, dan kalian mintalah kepada Allah, katakan hittah, ampunilah kami. Mereka ketika masuk tidak mau sujud.
akan tetapi ngesot dengan pantat mereka, kemudian kepala mereka menghadap ke Baitul Maqdis. Diperintahkannya untuk apa? Sujud syukur? Enggak mau. Akan tapi dengan cara ngesot, dengan mereka berjalan di atas pantat mereka. Mereka menentang, merubah. Ketika diperintahkan untuk mengatakan hittatun yang artinya ampunilah kami, mereka tidak mau mengatakan hittah. Mereka tambahkan dengan nun yang artinya hintah. Apa hintah? Gandum. Jadi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat, maka mereka tidak mau. Seharusnya mengatakan hittah, mereka katakan hintah. Sebagaimana umat ini, sebagian dari umat ini, ketika Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman beristiwa, berada di atas arsy-Nya, istiwa. Mereka tambahkan istiwa itu dengan lam, sehingga mereka mengatakan istaula. Allah melakukan istaula, sehingga lam orang manusia ini serupa dengan nun Yahudi. Sehingga ini banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, sehingga ketika mereka melakukannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan bahwasanya sebagian dari umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melakukan hal yang sama. Dan kita tidak boleh melakukan hal tersebut yang berkaitan dengan keagamaan, yang berkaitan dengan keyakinan, yang berkaitan dengan kemaksiatan. Tidak boleh kita mengikut terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara ataupun orang-orang Persia ataupun orang-orang Romawi. Adapun yang berkaitan dengan kemajuan teknologi yang telah mereka keluarkan ataupun kepandaian yang mereka miliki, ketika kita gunakan itu semua dan kita manfaatkan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak termasuk dari hadis ini. Misalnya mikrofon, ini pengeras suara, siapa yang membuatnya? Bisa jadi orang-orang yang tidak sujud dan ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini menjadi sesuatu yang haram? Tidak. Apapun itu, bisa juga kitab, bisa juga motor, mobil, penemu-penemunya pesawat dan yang lain-lainnya teknologi yang sampai kepada kita, maka itu dari tangan orang-orang kafir, bukan menjadi sesuatu yang haram bagi kita. Jadi wawasan, kemampuan dan kepintaran yang bersifat duniawi yang sampai kepada kita, yang tidak berkaitan sedikit pun dengan akidah dan agama, ketika kita ambil dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, maka tidak termasuk dari pembahasan kita. Dalilnya apa? Dalilnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diserang oleh orang-orang Arab dari provokasi orang-orang Yahudi. Mereka mengitari orang-orang Arab sampai orang-orang Arab berkumpul 10.000 pasukan untuk menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di kota Madinah. Terjadi pada tahun berapa? 5 Hijriyah di bulan Syawal. Dan ini dikatakan sebagai perang Khandaq, perang Ahzab. Jadi mereka berkumpul untuk membabat habis kekuatan kecil yang ada di kota Madinah. Sudah, jangan tumbuh lagi, cukup sampai sini. Maka Allah Subhanahu wa taala gambarkan keadaan tersebut, idza'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhunun hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Ketika datang kepada kalian dari atas kalian, dari bawah kalian, dan mata-mata kalian sudah mulai
tidak mampu melihat hal tersebut, dan hati-hati kalian saking takutnya sampai kepada tenggorokan kalian, kerongkongan kalian, dan kalian pun mengira kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak perkiraan yang jelek. Maka pada saat itu orang-orang yang beriman diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat. Maka pada saat itu datanglah Salman Al-Farisi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaan orang-orang Persia ketika menghadapi musuh dan dikepung. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Persia? Membikin parit yang besar sehingga pasukan berkuda tersebut tidak bisa melompati parit tersebut. Apakah ketika hal ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, enggak, ini produk orang kafir, tidak kita terima? Tidak. Selama hal tersebut tidak berkaitan dengan akidah dan memberikan manfaat dalam strategi peperangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil dan Nabi perintahkan kepada para sahabat untuk membuat parit sesuai dengan apa yang telah disarankan oleh Salman Al-Farisi. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyewa seorang yang profesional, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam percaya dan yakin terhadap amanahnya, walaupun orang tersebut orang musyrik, namanya Abdullah ibn Uraikid Ad-Du'ali, yang mana dia itu ahli mengetahui jalan-jalan di padang pasir, sehingga jalan yang dilalui oleh Rasulullah dan Abu Bakar ketika melakukan perjalanan itu jalan yang tidak biasa dilakukan oleh musafirin ketika melakukan perjalanan. Rasulullah bayar kepada Abdullah bin Uraikid. Ini menunjukkan kita boleh menggunakan tenaga ahli dari orang-orang kafir selama kita yakin terhadap amanahnya. Karena Nabi ketika membayar kepada Abdullah bin Uraikid, ini keselamatan Nabi diberikan kepada orang ini, keselamatan Abu Bakar. Karena pada saat itu orang-orang Quraisy memberikan sayembara, siapa yang bisa menangkap Abu Bakar dan Muhammad mati dan hidup satu kepala saja, satu kepala 100 onta. Kalau dapat 200 onta. Jadi bisa kita menggunakan tenaga ahli dari orang-orang kafir. Dalil yang ketiga, dan saya ambil ini dari muhadarahnya, dari kajiannya Al-Imam Muhammad ibn Amin An-Shinkiti rahimahullah, ketika beliau menyampaikan kajian di kampungnya di Murtania, dan oleh Ahmad ibn Khalid As-Sabt ditaruh dalam kitab yang beliau beri judul Ar-Rihlatu ila Afrikiyya. Dalil yang ketiga, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu melarang, ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa dikatakan ataupun para sahabat dulu sangat enggan untuk mendatangi istri-istri mereka yang ketika istri-istri tersebut menyusui anak-anak mereka. Ini dikatakan oleh orang-orang Arab sebagai al-ghilah. Al-ghilah artinya perempuan yang lagi menyusui didatangi oleh suaminya. Maka ini ada ketidaksukaan atas orang-orang Arab. Mereka meyakini apabila perempuan yang menyusui didatangi oleh suami-suami mereka, maka si anak tidak memiliki kekuatan. Baik apabila anaknya lelaki itu tidak bisa memegang pedang dengan benar, ataupun misalnya tidak menaik kuda dengan benar juga, ataupun yang perempuan yang lainnya tidak memiliki kekuatan. Ini seakan-akan wawasan yang dimiliki dan ada di kepala orang-orang Arab, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada keengganan. Maka ketika dikabarkan
kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang Romawi, orang-orang Persia yang mana mereka memiliki pasukan yang lebih kuat dari orang-orang Arab, dan mereka ketika menggunakan senjata lebih kuat juga dari orang-orang Arab. Mereka ketika memiliki istri dan istri-istri mereka dalam keadaan menyusui anak-anak mereka sama orang-orang Persia dan sama orang-orang Romawi didatangi seperti biasa, tidak ada halangan sama sekali. Maka ketika hal ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil manfaat dari apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara atau orang-orang Persia, kemudian mengabarkan kepada kaum muslimin, kepada para sahabat bahwasanya ghilah itu tidaklah memberikan mudarat sedikit pun. Atas dasar apa? Atas dasar ilmu yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari apa yang sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang termasuk dari hadis ini adalah yang berkaitan dengan maksiat, yang berkaitan dengan cara hidup, misalnya pakaian. Ketika orang-orang Yahudi dan Nasara sebagian dari mereka tidak berpakaian, bahkan dari sumber Abdullah ibn Abbas, ada sebagian mereka melakukan jima di pinggir jalan, maka di umat ini juga ada yang melakukannya. Seperti ini yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang berkaitan dengan perkara-perkara dunia, misalnya teknologi, perkembangan yang tidak bergesekan sedikit pun dengan akidah dan keyakinan kita, maka diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.